Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, pecinta XAU USD. Pagi hari ini, pekan ini kita mengawali pagi dengan melihat kondisi market yang sangat luar biasa bullishnya. Mohon maaf bagi teman-teman yang minggu lalu tidak bisa kita analisis market dengan maksimum. Kemudian kelas juga kita tidak bisa lakukan dengan baik karena ada kendala kondisi kesehatan yang menurun sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan analisis dan kelas baik reguler maupun private. Sekali lagi mohon maaf, bukan kesengajaan karena kondisi, bahkan hingga saat ini kondisi juga belum maksimum, namun demikian sudah lebih dari baik. Mudah-mudahan untuk pagi ini kita bisa sedikit banyak melihat bersama bagaimana kondisi market di XAU dan kemudian kita coba untuk memetakan pergerakannya dengan potensi dan probabilitas satu hari ke depan. Kemudian untuk kelas nanti kita akan lanjutkan mungkin mulai hari esok, hari Selasa, dan mudah-mudahan semuanya tidak ada kendala sehingga kita bisa maksimum belajar dan terus untuk berusaha memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik sehingga menjadi trader yang mandiri, trader yang benar-benar profitable, yang konsisten dan terus-menerus tanpa ada kerugian yang berarti. Baik, kita langsung awali pada pagi hari ini, kita langsung melihat bullish yang luar biasa. Kenapa terjadi seperti ini? Secara teknikal sudah kita sering sampaikan hari Senin, hari Kamis, hari Jumat ya sering terjadi volatilitas yang sangat ekstra seperti ini, walaupun tidak selalu, tetapi ada kondisi-kondisi di mana market itu bisa lebih ekstrim dari yang biasanya. Karena hari Sabtu dan Minggu sekali lagi pada dasarnya market masih buka, hanya saja MetaTrader dan bank besar yang tutup. Sehingga suatu saat ketika hari Senin dibuka bisa terjadi lompatan harga seperti ini, ada gap seperti ini. Kemudian termasuk seperti saat ini ada sedikit lompatan, kemudian selanjutnya terus bergerak bullish, bahkan satu hari bisa satu candle bisa bergerak hingga ribuan poin di sana. Kemudian kita akan melihat sisi fundamentalnya ya, sangat dipengaruhi oleh perang antara Rusia dan Ukraina, ya, di mana dalam perang ini memang Rusia sangat berpengaruh besar terhadap suplai minyak dunia, menyumbangkan bahkan cukup besar dalam suplai minyaknya, sehingga ketika ada sanksi ekonomi terhadap Rusia sangat mempengaruhi ya peredaran minyak yang ada di Rusia. Ya, tentu ekspor yang ada di Rusia sangat tersendat, membuat negara-negara Eropa termasuk Amerika sangat berpengaruh terhadap dampak dari sanksi ekonomi ini, sehingga banyak orang berpikir emas menjadi salah satu aset yang sangat aman dan lebih tepat di dalam menghadapi kondisi yang seperti saat ini, karena itu bisa melambung sangat tinggi ya. Bahkan di tahun sebelumnya kita sudah perkirakan, sudah analisakan tahun ini akan terus bergerak
di angka 2000-an ya, tapi bukan hari ini, bukan hari esok, mungkin bisa bulan-bulan berikutnya. Kemudian kita lihat secara teknikal ya, secara teknikal di mana nanti kita bisa memanfaatkan peluang yang ada. Dia satu sangat sangat terlihat di sana, bahkan level tertinggi yang kemarin, yang bukan kemarin ya, tertinggi di beberapa hari terakhir ya, tertinggi di beberapa hari terakhir di tanggal 24 ya, 24 Februari ini sudah langsung dilewati, meskipun belum selesai dalam satu perjalanan candle ini. Namun demikian kalau melihat pergerakan yang luar biasa panjang, maka bisa dipastikan ditutup dengan posisi bullish pada jam bukaan pertama ini. Kemudian kalau kita lihat di time frame daily ya, kita lihat time frame daily. Oke, di time frame daily mendekati level di atas ya, level di atasnya lagi di sini ada level, kemudian di atasnya lagi nanti ada level selanjutnya. Apakah mungkin nanti menyentuh harga 2000? Sekali lagi sudah kita sampaikan di tahun sebelumnya, tetap kemungkinan itu ada. Hanya saja kita lihat dari range hariannya, kira-kira mampu ndak atau normal ndak dalam kondisi seperti ini nanti bergerak hingga mencapai harga 2011 kan sekian ya. Dari sisi teknikal sangat memungkinkan sekali, masih mampu dan realistis. Hanya saja nanti kita lihat di perjalanannya. Di time frame yang besar, di time frame weekly, kita masih melihat masih ada tower yang cukup tinggi yang akan berpeluang dan berusaha menyentuh harga tertinggi di tahun yang lalu ya, di tahun 2020 ya, bukan tahun lalu, ini di time frame weekly. Kalau di time frame monthly, kalau kita lihat di time frame monthly, ini persis berada di tahun yang lalu ya, tahun yang lalu berada di puncaknya di sini, maka akan berusaha mendekati dan menyentuh level tertingginya ya. Potensi itu ada, bahkan tren sebelumnya juga kuat sekali naik, sempat koreksi kemudian kembali pullback ya, ini kembali pullback nanti. Oke, kita coba langsung memberikan potensinya. Ketika sudah tinggi ya, kita bisa manfaatkan koreksinya. Kita bisa manfaatkan peluang koreksi dengan buy limit. Oke, biar tahu nanti dari mana kita mengambil peluang atau dasarnya, biar nanti ketemu. Kalau kita tarik ke kiri cukup jauh ya, kalau kita tarik ke kiri cukup jauh, tidak ada level yang terdekat di sana, yang ada di sini. Cukup jauh, level yang ada cukup jauh, sehingga kalau kita menentukan sebagai levelnya cukup sulit. Di time frame H1 yang kita lakukan adalah koreksi, kemudian koreksinya yang cukup realistis ya, kita ambil di separuhnya ya, ini setengah dari market yang berat. Perhatikan waktunya masih sekitar 27 menit. Kemudian dengan tidak melawan tren yang ada, kita bisa manfaatkan peluang koreksi yang terdekat dulu. Selain setengahnya, kita bisa memanfaatkan dari peluang yang ada. Oke,
Ini jaraknya sekitar 300, kemudian turun 400. Kita cari yang 300-an dari runningnya, sehingga kita manfaatkan buy limit titik 18. Kenapa kita mengambil posisi di situ? Ya, dasarnya kita tidak terlalu jauh mengambil koreksinya, kemudian tidak melawan dari trennya. Kemudian nanti ketika tersentuh jangan lupa untuk mengantisipasi ya, mengantisipasi dengan jarak yang realistis ya, 300 hingga 500 di bawahnya dengan menggunakan pending ya, menggunakan pendingnya. Tapi kalau tersentuh kemudian marketnya bergerak naik ya sudah, ya, kita di bawah langsung buat sell stop di sini 1980.44. Kemudian selanjutnya kita taruh di sini untuk sell stop kembali 1969.64. Kemudian buy stop kita ambil kembali di atas levelnya. Setelah dia break kembali, kita manfaatkan buy kembali ya. Satu 1993.05. Oke, kemudian satu candle sudah cukup panjang untuk hari ini ya, sekitar hampir 2000. Kemudian kalau kita lihat di ring sebelumnya ya, ini ring hari sebelumnya, ketika dia turun kita ambil perkiraan seperti ini ya, kita ambil dasarnya dari levelnya. Di sini ada level juga ya, di sebelah kirinya juga ada level, sehingga kemungkinan terbesar ketika turun nanti bisa akan memantul di sini. Kita manfaatkan untuk buy limit di 1950.26 atau kita bisa kasih space di atasnya lebih dekat ya. Kita kasih space di sana 1951.92. Oke. Nanti di area space-nya ini yang di bawah kita bisa lakukan nanti entry point berikutnya tergantung kondisi. Kalau dia sell stop dilewati, maka kemungkinan terbesar masih akan bergerak turun. Nah, kemudian kita coba lihat nanti di wilayah retracement, tidak usah terlalu jauh, kita ambil yang terdekat dari yang kemarin. Oke, ini buy limitnya masih cukup ya, dekat dari retrace-nya. Ya, sambil kita lihat nanti terakhir ditutup di posisi seperti apa bullish hari ini. Ya, intinya buyer masih sangat dominan dan kuat sekali. Bahkan di breakout di beberapa level sebelumnya. Di time frame daily, ya, time frame daily ini nanti akan berusaha menyentuh level berikutnya juga ya, posisi sekarang sudah berada di area ini, berada di area levelnya ini. Apakah nanti akan dilewati atau bahkan mulai akan ditolak di sana. Kalau dilewati maka akan berusaha menyentuh level berikutnya hingga mendekati di 2005.40, mendekati 2005.40 di sana.
Ya, kemudian ketika nanti masih kuat terus ya, ketika kita lihat dia masih kuat akan berusaha mendekati level tingginya, ada sumbu di sana di 2015 ya. Apakah nanti mampu atau tidak kita lihat nanti di time frame kecil ya. Kita lihat di time frame kecil, tekanan demi tekanan, kemudian penolakan demi penolakan yang ada ya. Untuk sementara kita eh, cukupkan sampai di sini dulu, mengingat ini bullish masih cukup panjang dan ringnya sudah tinggi pada hari ini, sehingga untuk menentukan posisi seperti ini cukup sulit selain kita melakukan koreksi ya, memberikan koreksi, peluang koreksi dari bullishnya, turun sedikit kemudian ambil posisi buy hingga di level di atasnya kembali. Ketika tersentuh kemudian ternyata berbalik, sekali lagi sudah harus kita siapkan simulasinya dan antisipasinya. Mudah-mudahan pekan ini membawa banyak keuntungan bagi kita semuanya dan banyak membaca peluang dengan baik, bisa memaksimalkan dengan baik pula. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan sekali lagi bisa maksimum dalam profit kita. Mohon maaf sekali lagi kurang maksimum dalam suara karena masih ya, tahap pemulihan. Dan untuk sekali lagi kelas kita akan mulai hari esok, hari Selasa. Untuk hari ini sementara kita monitor dulu sampai bagaimana perkembangan terakhir nanti kondisi kita. Terima kasih, selamat pagi, salam profit 2 arah.